Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Tia Tania dari Kabupaten Tasikmalaya, kelas 3S semester 3 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Kampus STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi pengujian dan seleksi karyawan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke pengujian dan seleksi karyawan. Mengapa seleksi itu penting? Jelas ya, seleksi itu sangat penting untuk menentukan karyawan yang baik. Dengan sejumlah pelamar yang banyak, kita juga harus memilih karyawan yang berkompeten dan juga berkualitas. Maka dari itu perlu kita seleksi supaya kita mempunyai karyawan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke jenis-jenis ujian. Yang pertama ada ujian kemampuan kognitif. Nah, di dalam ujian kemampuan kognitif ini ada dua aspek. Yang pertama ada ujian intelijensi atau IQ, atau kita bisa sebut saja tes IQ ya. Yang kedua ada kemampuan kognitif khusus. Yang poin 2 ini adalah ujian kemampuan motorik. Nah, apa sih ujian kemampuan motorik ini? Nah, kemampuan motorik ini adalah suatu kemampuan dalam menampilkan keterampilan gerak yang lebih luas, serta diperjelas bahwa kemampuan motorik suatu kemampuan umum yang berkaitan dengan penampilan berbagai keterampilan atau tugas gerak. Yang ketiga ada mengukur kepribadian dan minat. Nah, pada poin 3 ini ada dua aspek. Yang pertama ada efektivitas, dan yang kedua itu ada daftar minat. Nah, yang keempat ada ujian keberhasilan. Oke, selanjutnya kita ke konsep pengujian dasar. Yang pertama ada reliabilitas atau dapat diandalkan. Adalah konsistensi nilai yang diperoleh oleh orang yang sama saat diuji kembali dengan ujian yang sejenis atau setara. Yang kedua ada validasi. Validasi ujian akurasi di mana ujian, wawancara, dan yang lainnya dapat mengukur yang seharusnya diukur atau sesuai kriteria dengan fungsi yang telah dirancang. Nah, di dalam validasi ini ada 3 aspek. Yang pertama ada validasi kriteria, validasi isi, dan validasi muka. Ada 3 alasan memilih karyawan. Yang pertama, prestasi perusahaan sebagian selalu bergantung pada bawahan. Karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi perusahaan. Yang kedua, ada merekrut dengan mempekerjakan karyawan dengan mahal. Yang ketiga, akan ada dampak hukum apabila mempekerjakan orang yang tidak berkompeten. Nah, dan selanjutnya pemeriksaan latar belakang dan metode seleksi lain. Nah, yang pertama, layanan informasi prapekerjaan dengan menggali apakah karyawan tersebut mempunyai sejarah kriminalitas atau tidak. Yang kedua, poligrafi dan uji kejujuran, apakah karyawan tersebut berbohong atau tidak. Yang ketiga ada ujian kejujuran tertulis, yaitu untuk mengukur perilaku yang berkaitan dengan toleransi yang berbuat jahat. Nah, yang keempat, grafologi analisis tulisan tangan mengasumsikan bahwa tulisan tangan juga mencerminkan ciri kepribadian dari karyawan itu sendiri. Yang kelima ada ujian fisik, yaitu ujian kesehatan pelamar. Apakah pelamar tersebut mempunyai riwayat penyakit yang berat atau berbahaya atau tidak, yang akan melakukan proses kerja apabila karyawan tersebut diterima. Tentu ya, ini sangat penting. Kita harus melakukan
tes kesehatan juga kepada karyawan kita, biar semua karyawan kita itu sehat. Begitu ya teman-teman. Nah, dan yang terakhir ada penyaringan penyalahgunaan obat dengan tes urin. Apakah pelamar tersebut mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau tidak? Tentu ya, ini juga sangat penting yang harus kita lakukan untuk menyeleksi calon karyawan kita. Ini juga sangat penting ya, tes urin itu. Jadi kita harus melakukan tes urin kepada calon karyawan kita, biar kita tahu calon karyawan kita itu pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau tidak. Jadi kita bisa waspada ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, nanti teman-teman bisa ditulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. See you next time.